Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di presentasi kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi mengenai pengukuran audit internal. Sebelum lanjut, terlebih dahulu kami mohon kepada teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe agar kami semakin termotivasi dan juga semakin semangat untuk membuat video yang menarik dan bermanfaat. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari Aden. Yuk teman-teman, kita check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengukuran internal. Yang pertama, adanya sifat audit internal. Dasar tujuan dan strategi internal audit adalah kelebihan dan kekurangan internal, kesempatan dan ancaman dari luar, dan pernyataan tujuan yang jelas. Kunci kelebihan internal terlihat dalam kelebihan suatu badan usaha yang tidak dapat ditandingi atau ditiru oleh kompetitor. Membangun keuntungan kompetitif dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kompetensi yang tidak dapat ditandingi oleh kompetitor lainnya. Proses dalam melakukan audit internal informasi dikumpulkan dari yang pertama yaitu dari manajemen, kedua pemasaran, ketiga keuangan dan akuntansi, yang keempat produksi dan operasi, selanjutnya penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu sistem manajemen informasi. Ketertarikan dalam melakukan audit manajemen strategi internal memberikan suatu cara untuk memahami kebiasaan dan fungsi serta efek dari keputusan yang diberlakukan dari fungsi bisnis yang lain dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu tinjauan berbasis sumber daya. Pendekatan RBF sehubungan dalam keuntungan kompetitif menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam mendapatkan dan mempertahankan keuntungan kompetitif. Faktor-faktor yang paling menentukan kondisi perusahaan adalah yang pertama, yaitu physical resource, semua aset fisik yang dimiliki. Yang kedua, human resource, semua pegawai, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan. Dan yang ketiga yaitu organization resource, berupa struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, paten, merek, hak cipta, database, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan strategi dan budaya. Budaya organisasi perusahaan merupakan pola perilaku yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi untuk menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan akan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk dimengerti, dipikirkan, dan dirasakan. Budaya perusahaan memiliki kemungkinan yang besar dalam menentukan tindakan strategi perusahaan. Terkadang mendominasi pilihan langkah strategis yang mana nilai, kepercayaan, ritual, seremonial, mitos, cerita, legenda, bahasa, simbol, dan kepahlawanan yang sudah terpatri dalam pemikiran dan tindakan dari pimpinan perusahaan sehingga mempengaruhi pilihan strategi yang dipilihnya. Selanjutnya, manajemen. Planning, yaitu segala proses manajerial sebagai persiapan masa depan, perencanaan, awal proses manajemen sebagai persiapan antara masa kini dan masa depan, meningkatkan keuntungan dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, organizing, yaitu segala aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan otoritas, menentukan desain organisasi, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, kontrol, kesatuan pimpinan, koordinasi, dan analisis. Selanjutnya, motivating, yaitu segala usaha yang dilakukan demi membentuk kebiasaan manusia, kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, pengubahan kebiasaan, kepuasan pekerjaan, delegasi tugas, moral pegawai, dan manajerial. Selanjutnya, staffing, yaitu aktivitas yang difokuskan pada tiap pegawai, administrasi gaji,
keuntungan pegawai, interview, penugasan, pelatihan, keamanan pegawai, karir, dan sebagainya. Selanjutnya, controlling, yaitu segala aktivitas manajerial yang ditujukan untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pemasaran. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses menetapkan, mengantisipasi, menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan produk atau jasa. Fungsi dari pemasaran tersebut ialah A. Customer analysis, yaitu survei pelanggan, informasi pelanggan, strategi pemasaran, profil pelanggan, strategi segmentasi pasar. B. Selling product atau service, yaitu iklan, promosi penjualan, publikasi, penjualan pribadi, manajemen kekuatan penjual, hubungan pelanggan, hubungan dengan distributor. Yang C. Product and service planning, yaitu tes pasar, posisi merek, garansi, kemasan, pilihan produk, gaya atau style, kualitas, penghapusan produk lama, serta pengadaan pelayanan pelanggan. D. Pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan konsumen, pemerintah, supplier, distributor, dan harga pesaing. E. Distribution, yaitu pabrik dan gudang, channel distribusi, lokasi pengecer, teritori penjualan tingkat persediaan, transportasi, pengeceran, dan grosiran. F. Marketing research, yaitu mengumpulkan data, merekam data, dan menganalisis data. Yang G. Cost atau benefit analysis, yaitu penilaian biaya, keuntungan, dan resiko. Selanjutnya, analisis titik impas atau break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Artinya, dalam kondisi jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Asumsi dalam break-even point yaitu 1. Biaya yang digunakan dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. 2. Biaya tetap dianggap konstan sampai batas tertentu. 3. Biaya variabel berubah proporsional dengan perubahan volume penjualan. 4. Hanya digunakan untuk satu macam barang. 5. Harga jual tidak berubah. Selanjutnya, ada manfaat break-even point. 1. Menentukan posisi laba rugi perusahaan. 2. Menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya, kelemahan dari break-even point yaitu 1. Membutuhkan banyak asumsi. 2. Bersifat statis. 3. Tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. 4. Tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. 5. Kurang mempertimbangkan risiko-risiko dalam masa penjualan. Penelitian dan pengembangan. Fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk-produk baru sebelum didahului oleh pesaing. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan proses produksi untuk mengurangi biaya. Yang keempat, fungsi-fungsi ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Penelitian dan pengembangan atau litbang internal dan eksternal. Distribusi biaya dalam aktivitas litbang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan dan industri. Tetapi, total biaya litbang umumnya tidak melebihi biaya awal produksi dan pemasaran. Pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan untuk menentukan alokasi anggaran litbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiayai sebanyak mungkin proposal proyek. Yang kedua, menggunakan metode presentasi penjualan. Yang ketiga, menganggarkan sejumlah biaya litbang yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang keempat, memutuskan seberapa banyak produk baru yang sukses yang dibutuhkan dan bekerja mundur untuk memperkirakan investasi litbang yang dibutuhkan.
Selanjutnya, bentuk dasar penelitian dan pengembangan dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, litbang internal, di mana suatu perusahaan menjalankan sendiri departemen litbangnya. Yang kedua, litbang kontrak atau litbang eksternal, di mana suatu perusahaan mempekerjakan peneliti independen atau agensi independen untuk mengembangkan produk spesifik. Selanjutnya, analisis rantai nilai atau value chain analysis. Menurut Porter, bisnis suatu perusahaan dapat digambarkan dengan baik dengan value chain, di mana total pendapatan dikurangi total biaya semua aktivitas yang dipakai untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang menghasilkan suatu nilai. Value chain analysis atau VCA adalah suatu proses di mana suatu perusahaan menentukan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi, mulai dari membeli bahan baku, memproduksi barang, hingga memasarkannya. VCA bertujuan untuk mengidentifikasi di mana letak keuntungan dan kerugian biaya rendah di sepanjang rantai nilai dari bahan baku hingga aktivitas pelayanan pelanggan. Selanjutnya, matriks evaluasi faktor internal. Evaluasi faktor internal digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dari informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, sistem informasi, produksi, dan operasi. Langkah-langkah untuk mengembangkan matriks ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar faktor internal kunci. Yang kedua, tetapkan bobot mulai 0,0 sampai 1,0. Yang ketiga, tetapkan rating 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor. Yang keempat, kalikan bobot dengan rating. Yang kelima, jumlahkan skor tertimbang. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Untuk teman-teman yang masih belum mengerti, silahkan tulis pertanyaannya di komentar. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, dan tibalah masanya bagi kita untuk berpisah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.